Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ariska Syafitri, Iksan Samsul Hadi, Hesa Swastiani, Yuliana akan menjelaskan presentasi tentang geopolitik Indonesia. Politik Indonesia. Pengertian geopolitik. Pengertian geopolitik adalah istilah yang berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia, di mana poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan thea artinya urusan. Di Indonesia, pengertian geopolitik juga disebut dengan wawasan Nusantara. Latar belakang. Falsafah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah penerapan hak asasi manusia atau HAM, aspek kewilayahan Nusantara, pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam atau SDA dan suku bangsa. Aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar. Aspek kesejarahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wawasan nasional Indonesia yang diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Fungsi geopolitik. Yang pertama, geopolitik sebagai konsepsi ketahanan nasional, sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan, serta kewilayahan. Yang kedua, geopolitik sebagai pembangunan nasional yang mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial politik, kesatuan, pertahanan, serta keamanan. Yang ketiga, geopolitik sebagai pertahanan dan keamanan dalam pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah serta segenap kekuatan negara. Yang keempat, geopolitik sebagai wawasan kewilayahan dalam mengatur pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Tujuan geopolitik yang pertama yaitu perbatasan Indonesia. Indonesia memainkan peran geopolitik besar sebagai daratan subbenua, berada di Samudra Hindia, terletak di antara Selat Karimata dan Selat Malaka. Dua poin ekonomi dan militer penting dalam pemisahan geopolitik antara kekuatan besar saat ini dan masa depan sesuai batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila. Yang kedua, ekonomi maritim. Dari sudut pandang maritim, kepentingan geopolitik tidak dapat disangkal karena dapat memperluas pengaruhnya. Pada saat yang sama, karena perluasan batas tanahnya yang luas bahkan bisa mempengaruhi urusan politik negara dalam hubungan bilateral. Unsur pembangun geopolitik. Terdapat 4 macam, yaitu yang pertama adalah keadaan geografis. Keadaan geografis merupakan sebuah keadaan di permukaan bumi dengan dilihat dari aspek letak, relief, iklim dan cuaca, jenis tanah, sumber daya, serta flora dan fauna. Yang kedua adalah politik dan strategi. Definisi politik merupakan pembentukan kekuasaan dalam masyarakat dalam membuat suatu keputusan untuk negara. Sedangkan strategi merupakan perencanaan dan memutuskan sesuatu untuk kepentingan negara. Yang ketiga adalah hubungan timbal balik antara geografi dan politik. Nah, geografi politik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang melandasi lahirnya geopolitik. Politik diartikan sebagai pendistribusian kekuasaan atau power, serta kewenangan atau rights, dan tanggung jawab atau responsibilities dalam kerangka mencapai tujuan politik nasional. Maka geografi politik berupaya mencari hubungan antara konstelasi geografi dengan pendistribusian tersebut. Yang terakhir adalah unsur kebijaksanaan. Unsur kebijaksanaan merupakan unsur sifat dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, pemahaman, pengalaman, akal sehat, dan wawasan yang dalam
sehingga akan tercipta keadilan di mana tidak memihak salah satu pihak saja. Unsur geopolitik Indonesia terdapat 3 macam, yaitu diantaranya yang pertama, wadah. Unsur ini terdiri dari wujud wilayah yang ditentukan oleh lautan dan gugusan ribuan pulau, tata inti organisasi yakni sistem pemerintahan, dan tata kelengkapan organisasi tentang kesadaran politik dan bernegara. Yang kedua adalah inti isi. Geopolitik di Indonesia tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia yang memiliki cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir adalah tata laku. Tata laku memiliki 2 unsur, yakni tata laku batiniah yang terbentuk karena kondisi dalam pertumbuhan hidupnya, dan tata laku lahiriah yakni tentang tata perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Bentuk wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan mempunyai arti bahwa wawasan Nusantara dijadikan konstitusional pertahanan keamanan dan kewilayahan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan yang mempunyai arti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara mempunyai arti bahwa geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang terakhir, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, yaitu wilayah nasional perlu ditentukan batasannya agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bidang pertahanan dan keamanan. Pertama, membentuk sikap dan kedisiplinan diri. 2. Membangun TNI yang profesional, terutama untuk pengamanan pulau dan wilayah terluar Indonesia. Yang terakhir, melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang. Selanjutnya, bidang politik. Yang pertama, menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, partisipasi Indonesia dalam politik luar negeri dengan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan. Selanjutnya, bidang ekonomi. Yang pertama, pemanfaatan kekayaan alam yang diimbangi dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, pembangunan ekonomi yang merata di setiap daerah di Indonesia, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara daerah satu dan lainnya. Yang ketiga, mewujudkan otonomi daerah sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi. Yang terakhir, bidang sosial dan budaya. Pertama, saling menghormati perbedaan dan keberagaman yang ada, mulai dari perbedaan ras, suku, agama, hingga kebudayaan. Yang kedua, pelestarian dan pengembangan budaya dengan menjadikan budaya sebagai daya tarik wisata untuk meningkatkan pendapatan daerah dan nasional. 3. Menjaga keberagaman Indonesia dengan membentuk keserasian antar budaya di dalamnya. Terakhir, berbudi pekerti luhur dan disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.